Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait digital payment atau pembayaran online, ya. Sistem pembayaran online atau elektronik di sini adalah merupakan sistem pembayaran alternatif jika dibandingkan dengan pembayaran tradisional. Hal ini bisa digunakan untuk memudahkan konsumen dari sisi pembayaran melalui jaringan internet. Nah, Anda bisa melihat dari arsitektural komponen dari suatu web, ya, bagaimana klien melakukan transaksi di sini, bagaimana juga terkonek dengan internet di server banknya, di bank servernya dan server B-nya di sini terkait dengan HTTP atau TCP atau IP, ya, di sini terkonek dengan server A yang mengonekkan dari bank servernya. Kemudian dari sisi metode pembayaran tradisional apa aja, yaitu terkait cash, ya, personal check, kemudian nota bank, credit card dan debit card. Di sini pilihan penggunaan metode pembayarannya digunakan berdasarkan kenyamanan, kemampuan melacak, penolakan, kemudian risiko keuangan, proteksi dari terjadinya fraud. Nah, apakah dari sini ini termasuk serangan di pasar tradisional? Kalau kita bisa melihat dari credit card bisnis model aliran secara logik ini, Anda bisa memperhatikan dari bagian yang ada di sini. Apakah yang Anda lakukan jika terjadi pembelian palsu, ya? Istilahnya urutannya dari awal hingga akhir hingga terjadi pembayaran. Anda bisa cek di sana. Kemudian dari sisi credit card, ya, dari physical data flow-nya, ya, Anda bisa memperhatikan di sini bagaimana pada waktu kita melakukan transaksi, ya, dari card reader-nya hingga terjadi transaksinya, request-nya, otorisasinya, EFT hingga ke customer bank system-nya. Nah, kalau kita bicara persyaratan metode pembayaran elektronik, ya, ada poin-poin yang harus Anda perhatikan karena di sini memungkinkan pelanggan yang jujur, ya, untuk meyakinkan penjual untuk menerima pembayaran, ya, mencegah pembeli yang tidak jujur, ya, untuk melakukan pembayaran yang tidak sah. Ya, di sini juga bisa membuat skala pelanggan yang besar, ya, karena semua terdata, ya. Kemudian dapat diintegrasikan ke sistem yang besar dan bisa dikembangkan. Nah, sekarang Anda bisa memperhatikan dari penggunaan kredit card dari satu web dari klien satu, ya. Anda bisa memperhatikan di sini bagaimana klien melakukan transaksi hingga terjadi otorisasi dari bank, EFT, dan kemudian dari third party, ya, dari authorization di sini hingga ke customer bank system, ya. Nah, dari sana kita bisa memperhatikan bahwa model-model pembayaran dari pembayaran online yang perlu Anda ketahui adalah dari sisi e-micropayment-nya, kemudian e-checking-nya, kemudian e-cash, kemudian e-wallet dan PayPal. Apa sih e-micropayment itu? Ya, e-micropayment merupakan salah satu pembayaran yang dilakukan secara elektronik, ya. Di sini penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dengan frekuensi transaksi dengan intensitas yang tinggi. Kemudian untuk e-checking, ya, ini merupakan makna customer untuk membayar kepada penjual dengan cek elektronik yang dikirimkan secara elektronis dengan cek berisi pesan yang memuat semua informasi yang diperoleh dari cek yang sebenarnya, tetapi bisa ditandatangani, ya, secara digital atau dengan menggunakan surat kuasa. Kalau kita bicara e-cash, ya, atau digital cash, disebut juga e-cash, ini adalah suatu pembayaran yang mengandung sebuah tanda tangan digital atau digital signature dilengkapi dengan sepasang kunci public privat. Di sini tanda tangan digital ini mengotentifikasi pemakai kartu dan sepasang kunci public privat untuk digunakan saat proses pembayaran. Sedangkan e-wallet adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk bisa memudahkan setiap penggunanya bisa melakukan transaksi, ya. Terlepas dari pro dan kontra terkait adaptasi teknologi, kehadiran e-wallet sendiri diklaim mampu memberikan efek yang positif di kehidupan kita sehari-hari, ya. Anda bisa cek dari penggunaannya dari sisi GoPay, OVO, Dana, Link aja, ya. Di
Bisaku, Genius, Go Mobile, MetaMask ya. Anda bisa melihat di sana. Nah, Anda cek Anda sudah install berapa aplikasi e-walletnya gitu ya. Nah, sekarang PayPal ya. PayPal ini merupakan rekening virtual yang menyediakan layanan jasa transfer dan juga pembayaran secara online. Nah, di sini PayPal memiliki jaringan yang kuat dan melayani berbagai transaksi keuangan antar negara ya, di mana hal tersebut telah dilakukan dengan menggunakan surat elektronik secara online. Nah, manfaat dari uang elektronik tersebut yang pasti pertama, memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Tidak lagi menerima bentuk barang lain seperti permen sebagai kembalian akibat pedagang tidak memiliki uang kembalian bernilai kecil ya. Yang ketiga adalah uang elektronik cocok digunakan untuk transaksi massal yang dinilai nominalnya kecil namun sering dikeluarkan seperti keperluan transportasi, parkir, tol, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara macam-macam metode pembayaran online yang sering dipakai saat ini ya, transfer bank ya, kartu kredit, retail tunai, e-wallet, kredit tanpa kartu, direct debit, hingga QR code ya. Dari sini, dari transfer bank ini merupakan yang sering banyak digunakan ya, termasuk untuk virtual account yang sudah terintegrasi dengan e-commerce. Kemudian kalau dari sisi kredit, pembayaran kartu kredit ini untuk keamanannya ya, Anda sudah dibekali dengan fraud guard dinamis ya, seperti on us routing gitu ya. Nah, kalau untuk retail tunainya itu merupakan pembayaran yang dilakukan lewat uang tunai atau cash ya, biasanya di toko-toko modern ya, Alfamart, Indomart itu di seluruh Indonesia ada gitu ya. Kemudian e-wallet ya, tadi udah saya sampaikan di sini yang paling populer saat ini ya. Anda cek dari HP Anda install berapa e-wallet ya untuk kebutuhan Anda. Kemudian dari sisi kredit tanpa kartu ya, pembayaran kredit cicilan dengan tanpa kartu sekarang lagi marak juga ya, misalnya Kredivo dan yang lainnya ya, Anda bisa cek juga. Nah, direct debitnya di sini pembayaran yang langsung menarik uang dari akun bank pengguna, cocok untuk pembayaran berupa atau pembayaran berulang tanpa OTP ya. Dan yang terakhir di sini QR code ya. Di sini pembayaran e-wallet dari aplikasi bank yang terintegrasi dengan jaringan QR nasional ya, dari GoPay, OVO, Dana, BCA, dan Shopify. Nah, dari saya cukup. Terima kasih. Masih ada perkembangan dari digital e-payment yang kemungkinan belum ada di sini. Kita lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di video saya Unit AB untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.